pagi. Apa saja yang kalian kerjakan selama liburan hari ini? Tetap mengerjakan hal-hal yang baik dan tetap semangat, menjaga kesehatan selalu, dan tentu saja semangat mengikuti firman Tuhan pada pagi hari ini. Taman Karel. Teman-teman, kali ini kita akan mendengar cerita tentang seseorang yang patut kalian kenal, yaitu Karel. Karel adalah seorang pendiam. Ia tidak banyak berbicara. Ia selalu menyapa siapa saja yang dia temui dengan senyum lebar dan salam yang ramah. Walaupun ia sudah tinggal di lingkungan itu selama lebih dari 50 tahun, sebenarnya tidak begitu banyak orang yang mengenalnya. Tak kala ia belum pensiun, setiap pagi ia berangkat kerja dengan menumpang bis. Kadang-kadang orang-orang agak khawatir melihat ia jalan sendirian. Jalannya agak pincang akibat sebuah luka tembak ketika Perang Dunia Kedua. Melihat ia berjalan seorang diri, orang-orang khawatir bahwa walaupun ia bisa selamat keluar dari perang, ia mungkin tak dapat bertahan dari lingkungan masyarakat yang telah banyak berubah dengan disertai kekerasan, keganasan kelompok-kelompok anak berandalan karena beredarnya obat bius yang semakin parah. Ketika Karel mencermati sebuah pamflet di gereja yang mencari beberapa orang sukarelawan untuk memelihara kebun-kebun di belakang gereja, ia mendaftarkan diri untuk pekerjaan itu. Pada waktu itu, ia sudah melampaui umur 87 tahun. Suatu hari, hal yang orang-orang takutkan selama ini terjadi juga. Karel baru saja menyelesaikan pekerjaan mengairi taman hari itu ketika 3 anak-anak berandal mendekatinya. Dengan tidak menghiraukan usaha mereka untuk menakut-nakuti, ia bertanya, "Apakah kalian mau minum dari selang air?" Di negara-negara berkembang, air ledeng sudah dapat diminum. Jadi adalah wajar jika seseorang menawarkan minum kepada anak-anak dengan selang air. Tentu keadaan ini berbeda dengan kondisi di negara kita, karena air ledeng kita tidak siap minum dan harus dimasak terlebih dahulu. Anak yang paling besar dan yang paling kasar berkata, "Ya, aku mau," kata anak berandalan itu dengan disertai senyuman licik. Saat Karel memberikan selang air kepadanya, kedua pemuda yang lain menarik lengan Karel lalu membantingnya ke tanah. Sementara selang air menyemprot kemana-mana, penyerang-penyerang Karel merampas jam tangan dan dompetnya. Setelah itu, gerombolan berandal itu lari. Karel mencoba untuk berdiri lagi, tapi ia terjatuh di bagian kakinya yang cacat. Selagi Karel berusaha bangun, Pak Pendeta berlari-lari ke arah Karel. Walaupun Pak Pendeta menyaksikan melalui jendela rumahnya, ia tidak sempat mencegah terjadinya peristiwa itu. "Karel, Anda tidak apa-apa? Apakah Anda terluka?" tanya Pak Pendeta sambil menolong Karel untuk bangun. "Hanya beberapa anak berandalan. Aku harap suatu hari mereka bersikap lebih dewasa," kata Karel sambil meraba pakaiannya yang basah, melekat erat pada tubuhnya yang kurus ketika ia kembali memungut selang airnya dan mulai menyiram lagi. Dengan agak bingung dan prihatin, Pak Pendeta bertanya, "Karel, apa yang kau lakukan?" "Aku harus menyelesaikan pekerjaanku. Belakangan ini tidak banyak turun hujan, bukan?" jawab Karel dengan tenang. "Pulanglah ke rumah, Karel. Setidaknya kamu harus mengganti bajumu yang basah itu," kata Pak Pendeta khawatir. Karel berusaha meyakinkan Pak Pendeta bahwa dia berada dalam situasi dan kondisi yang baik. Beberapa minggu kemudian, ketika pemuda itu datang lagi, seperti juga waktu yang lalu, perbuatan mereka tidak ada yang menghalangi. Karel menawarkan air minum lagi kepada mereka. Kali ini mereka tidak merampok Karel. Mereka merebut selang air dari tangan Karel dan menyemprot airnya yang amat dingin ke seluruh tubuh Karel dari atas kepala sampai ke kakinya. Setelah selesai dengan perbuatan kejinya, mereka pergi meninggalkan Karel sambil meneriakkan ejekan dan makian serta tertawa karena perbuatan yang mereka anggap lucu itu. Karel hanya melihat mereka pergi. Kemudian ia pergi menjemur diri di bawah kehangatan matahari, mengambil selang air dan melanjutkan pekerjaannya. Musim panas segera berlalu dan musim rontok mulai datang. Ketika itu, Karel sedang menggali tanah untuk menanam.
ia dikejutkan oleh seseorang di belakangnya. Ia tersandung sehingga jatuh di antara semak-semak. Sambil berusaha untuk berdiri kembali, ia melihat bahwa yang berdiri itu adalah pemimpin kelompok anak berandalan yang mengganggunya di musim panas yang lalu. "Jangan khawatir, Kek. Kali ini aku tidak akan mengganggumu," katanya dengan lembut sambil mengulurkan kedua tangan yang bertato kepada Karel untuk membantunya berdiri. Selagi ia menolong Karel berdiri kembali, ia mengeluarkan sebuah kantong plastik yang kusut dari sakunya dan memberikan kepada Karel. "Apa ini?" "Itu barang-barang kakek," pemuda itu menjelaskan. "Aku mengembalikan barang-barang kakek, bahkan uang di dalam dompet kakek." "Aku tidak mengerti," kata Karel bingung. "Mengapa kamu menolongku kali ini?" Pemuda itu menggeser-geserkan kakinya. Ia kelihatan agak malu dan tidak enak. "Aku belajar sesuatu darimu, kakek," katanya terbata. "Aku ikut kelompok anak-anak berandalan itu dan menyakiti banyak orang seperti kakek. Kami memilih kakek karena kakek sudah tua dan kami tahu bahwa kami dapat melakukannya. Namun setiap kali kami berbuat sesuatu yang buruk terhadap kakek, sebagai ganti berkelahi dan melawan, kakek setiap kali menawarkan minum. Kakek tidak membenci kami karena perbuatan kami yang keji. Sebaliknya, kakek menunjukkan kasih kepada kami yang jahat ini. Aku tidak dapat tidur setelah aku mencuri dompet kakek. Karenanya kini aku mengembalikannya." Ia berhenti sejenak karena tidak mengetahui apa yang selanjutnya ingin ia katakan. "Anggaplah dompet dan jam itu sebagai permintaan maaf sekaligus terima kasih, Kek," katanya sambil berbalik dan berjalan pergi. Karel mengamati kantong di dalam tangannya dan dengan hati-hati ia membukanya. Ia mengeluarkan jam tangan dan mengenakan kembali di pergelangan tangannya. Setelah membuka dompetnya, ia memeriksa foto pernikahannya. Sejenak ia mengamati wajah mempelai muda yang tetap tersenyum kembali kepadanya itu. Karel meninggal dunia pada suatu hari di musim dingin. Banyak orang menghadiri pemakamannya walaupun cuaca sangat buruk. Ketika itu, Pak Pendeta mengamati seorang pemuda yang tak dikenal sedang duduk di sudut ruang gereja. Pak Pendeta menceritakan tentang Taman Karel sebagai suatu pelajaran kehidupan. Dengan suara yang agak tersendat karena air mata, ia berkata, "Usahakanlah sebaik-baiknya untuk membuat tamanmu seindah mungkin. Kita tidak akan pernah melupakan Karel selamanya." Pada musim semi berikutnya, selembar pamflet beredar lagi. Isinya berbunyi, "Dicari seseorang untuk memelihara Taman Karel." Pamflet itu tidak mendapat perhatian dari jemaat. Sampai suatu hari, pintu pastori gereja terbuka. Seorang pemuda dengan kedua tangan bertato memegang selembar pamflet. "Aku kira ini adalah pekerjaanku bila Anda mengizinkannya," kata pemuda itu bersemangat. Pak Pendeta mengenali dia sebagai pemuda yang sama yang mengembalikan dompet kepada Karel. Ia kemudian mengerti bahwa kebaikan Karel telah berhasil mengubah hidup pemuda ini. Sambil menyerahkan kunci dari gubuk taman, Pak Pendeta berkata, "Ya, peliharalah baik-baik Taman Karel dan hormatilah dia." Pemuda itu kemudian pergi dan mulai bekerja. Selama bertahun-tahun berikutnya, ia memelihara dengan baik semua bunga dan tanaman sayur-sayuran seperti yang telah dikerjakan Karel sebelumnya. Pada waktu itu, ia meneruskan pendidikannya sampai masuk perguruan tinggi, menikah, dan menjadi seorang anggota masyarakat yang penting. Meski demikian, ia tidak pernah melupakan janji demi kenangan akan Karel dan memelihara Taman Karel sebaik mungkin, seperti yang diinginkan oleh Karel sendiri. Pada suatu hari, ia mendatangi Pak Pendeta. Ia menjelaskan dengan wajah berseri bahwa istrinya baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki. "Bagus sekali, dan kamu namakan siapa dia?" tanya Pak Pendeta. "Namanya Karel." Nah, melakukan kebaikan sama dengan menabur benih ke ladang. Tidak akan pernah sia-sia bagi kita melakukan kebaikan. Pastilah kebaikan itu akan membuahkan hasil. Hasil yang baik, seperti yang telah dilakukan oleh Karel kepada pemuda berandalan itu. Berkat kebaikan hatinya, pemuda itu akhirnya sadar akan perbuatannya selama ini merugikan orang lain.
hidupnya bahkan mengalami perubahan menjadi lebih baik. Galatia 6 ayat 10a menuliskan, "Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang." Ayo, kita berlomba berbuat baik kepada siapapun di sekitar kita seperti yang diperintahkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diambil dari rubrik Masa Kecil, Majalah Berita GKMI, September 2014. Firman Tuhan hari ini mengingatkan pada kita untuk kita tidak jahil. Di rumah selama liburan, jangan jahil pada adiknya, jangan jahil juga pada kakaknya, dan tetap memberikan kesempatan pada kita untuk melakukan kebaikan pada semua orang di sekitar. Dan Yesus memberkati kita semua. And jump! Let's praise Jesus!